Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jadi sekarang hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi singkat, yaitu yang pertama tentang jimat atau azimat. Jadi jimat itu kayak semacam gelang atau apapun lah yang istilah kalau orang make. Jadi itu langsung misalnya kita membeli jimat ini, kalau kita pakai gelang ini, misalnya kita beli jimat terus gelang udah bentuk gelang, terus kita nanti kalau kita pakai gelang itu maka bisa kuat kayak siapa gitu misalnya yang kuat. Itu termasuk jimat. Nah, hukumnya jimat itu haram. Nggak salah ada surat bukan surat kayak semacam hadis juga itu menjelaskan tentang itu. Dan ini mungkin saya akan ngasih tahu apa hadisnya. Kalau ada, saya lupa antara hadis atau dari surat sama beberapa fotonya. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama itu saya memiliki contoh beberapa gambarnya. Nah, ini tuh jimat tuh banyak macamnya ya. Mulai dari kayak bentuk gelang. Ini saya nyari-nyari di Google dan banyak bentuknya segala macam. Mulai dari gelang, perhiasan segala macam. Bahkan ada juga kayak kayak tulang-tulang gitu. Dan nggak terlalu lama tadi saya juga men-search ada beberapa hadis menggunakan jimat. Nah, itu tapi intinya dari semuanya itu jimat itu tetaplah haram. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan sedikit. Nah, ini melarang jimat itu ditaksis. Nah, ini mungkin saya tidak membacanya tapi ada artinya aja. Sesungguhnya ruqyah tamimah. Pokoknya inilah intinya dari intinya kayak ruqyah gitu segala macam itu syirik ya maksudnya. Bahkan jimat tuh juga termasuk syirik. Nah, jadi mungkin itu untuk penjelasan tentang jimat. Nanti sekarang kita pindah ke yang selanjutnya. Oke, jadi kita lanjutkan yang tadi setelah membahas sedikit tentang jimat. Sekarang saya juga mau menjelaskan sedikit gimana. Kan tadi kita anggap aja ini perjalanannya tadi kita awal dulu yang pendosa gitu. Ini sekarang kita pengen belajar gimana biar kita mengenal Al-Quran. Tapi pertama sebelum kita mengenal Al-Quran itu kita harus tahu tauhid. Makanya mungkin ada orang sekarang yang mendakwah tentang tauhid segala macam. Karena kalau kita belum tahu tauhid Islamnya itu, maka belum tentu kita tahu isinya tentang Islam, kurang lebihnya seperti itu. Tapi gimana cara berdakwah yang benar kalau sebagai kita orang agama Islam? Kan jadi tuh kalau kita berdakwah jangan asal berdakwah. Misalnya kan mungkin ada contohnya ya, nggak tahu ada atau enggak, kita ambil aja misalnya orangnya ini berdakwah di depan orang-orang kafir. Nah, ini dia pengen memberi nasihat. Jadi tuh dia niatnya pengen beri nasihat, tapi dia memberinya cara marah-marah. Jadi akhirnya nggak ada juga yang mau masuk Islam. Jadi intinya tuh kalau mau ngasih nasihat atau kayak berdakwah gitu, ya kita harus tenang, sabar dan lain-lainnya. Dan itu mungkin agak sedikit penjelasan tentang cara berdakwah yang benar. Dan kita akan saya akan menjelaskan sedikit lagi. Mungkin ini materi terakhir untuk sekarang, yaitu tentang syirik. Jadi kita lanjut yang pelajaran terakhir. Bukan pelajaran sih, jadi ngomongin kayak guru aja. Jadi yang terakhir itu menjelaskan tentang syirik. Nah, tadi kan setelah kita mengenali dakwah, cara kita udah tahu tauhid, maka kita juga harus berhati-hati terhadap yang namanya syirik. Nah, syirik ini dibagi menjadi dua, ada syirik kecil dan syirik besar. Contoh-contoh syirik besar itu kita mulai dari yang besar dulu ya. Yang syirik besar itu contohnya seperti
mempersekutukan Allah. Ini maksudnya mempersekutukan Allah tuh kayak gimana? Nah, caranya maksud dari mempersekutukan Allah itu contohnya misalnya kita percaya terhadap dukun misalnya. Kedua, kita menyembah selain Allah atau misalnya menyembah patung dan macam-macamnya, itu termasuk syirik yang besar. Nah, kalau syirik yang kecil itu kalau nggak salah adalah misalnya jadi tuh intinya kalau syirik yang besar itu lebih jadi lebih mempersekutukan lah, jadi nggak percaya sama Allah sepenuhnya gitu. Atau nggak misalnya kayak kita agamanya Islam tapi misalnya dia ngaku-ngaku agama Islam tapi dia sembahnya nyembah patung gitu, nah itu nggak benar itu. Jadi tuh cuma cuma namanya doang Islam tapi kelakuannya nggak Islam. Jadi itu apalagi ya, kalau nggak salah tuh sebentar ya, saya cari dulu, saya agak lupa tentang yang syirik kecil. Oke, jadi kita lanjutkan tadi contoh-contoh syirik kecil itu seperti yang pertama itu bersumpah dengan selain nama Allah. Kalau tadi bedanya syirik besar itu mempersekutukan Allah. Nah, kalau apa bedanya mempersekutukan Allah dengan bersumpah selain Allah? Nah, kalau bersumpah selain Allah misalnya kita main bola terus bercandaan. Nah, setelah itu kita bersumpah. Misalnya kita nendang ternyata gagal gol. Nah, kita bohong kan, kita ngomongnya gol dan kita bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, itu termasuk syirik kecil. Yang kedua itu berbuat ria. Jadi tuh ria itu kalau nggak salah sombong. Sombong itu kalau nggak salah ria atau sombong gitu ya. Mungkin ada kalau misalnya jawab yang ngomongin saya tadi ria itu salah, mungkin bisa betulkan di kolom komentar nanti. Oke. Itu kita juga nggak boleh sombong ya, karena sombong itu termasuk dosa syirik yang kecil. Yang ketiga itu ruqyah. Ruqyah. Jadi mungkin kita agak sering denger ya. Dan ini juga saya juga baru tahu. Sebenarnya kalau ruqyah itu juga nggak boleh. Termasuk syirik ya, bahkan saya juga nggak tahu, baru tahu sekarang ini. Jadi kita sama-sama menambah ilmu. Kita lanjut, dan mungkin itu saja tentang tentang pelajaran, bukan pelajaran jadi pelajaran lagi, tentang materi yang singkat kali ini. Dan terima kasih yang sudah mau menonton. Mungkin kalau ada yang pengen lebih ringkasnya, maka like dan subscribe video ini ya. Dan mungkin nanti akan saya menjelaskan lagi mungkin tentang tauhid yang lainnya. Jadi terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.